Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Abdul Harum Sahabancin, asal saya Aceh Singkil. Baiklah, di video kali ini saya ingin membahas satu topik yang ada di buku Mengenal Al-Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam konteks Nahdlatul Wathon yang ditulis oleh Ulyan Nasri dan kawan-kawan. Baiklah, di dalam buku ini ada satu topik atau satu judul yang menurut saya paling menarik, yaitu tentang biografi Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid. Baiklah, teman-teman, saya akan membacakan tentang biografi Al-Syekh Tengku Al-Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yaitu tentang pertama sejarah kelahiran beliau. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dilahirkan di Kampung Bermi, Pancor, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 17 Rabiul Awal tahun 1316 Hijrah, bertepatan dengan tanggal 5 Agustus 1898 Masehi. Dari perkawinan Tuan Guru Haji Abdul Majid, beliau lebih akrab dipanggil dengan sebutan Guru Mukminah atau Guru Minah, dengan seorang wanita salihah bernama Hajjah Halimah Al-Sa'diyah. Ayah Tuan Guru Haji Abdul Majid yang terkenal dengan panggilan Guru Mukminah adalah seorang mubaligh atau pejuang dan tokoh agama. Secara ekonomi, sang ayah terhitung kaya berkat usaha sebagai saudagar, sedangkan ibunda Kiai Haji Abdul Majid yaitu Halimah Al-Sa'diyah berasal dari lingkungan keluarga saleh. Jelaslah dari segi silsilah beliau, Muhammad Saqaf berada pada jalur terhormat. Nama kecil Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid adalah Muhammad Sagaf. Nama ini dilatar belakangi oleh suatu peristiwa yang menarik untuk dicermati, yakni 3 hari sebelum beliau dilahirkan, ayahanda beliau Tuan Guru Haji Abdul Majid didatangi oleh waliullah masing-masing dari Hadramaut dan Maghribi. Kedua waliullah itu secara kebetulan mempunyai nama yang sama, yakni Saqaf. Kedua waliullah itu berpesan kepada Tuan Guru Haji Abdul Majid supaya anaknya yang akan lahir itu diberi nama Saqaf, yang artinya tukang memperbaiki atap. Kata Saqaf diindonesiakan menjadi Sagaf, dan untuk dialek bahasa Suasa menjadi Segef. Itulah sebabnya beliau sering dipanggil dengan Gep oleh ibunda beliau, Hajjah Halimah Al-Sa'diyah. Setelah menunaikan ibadah haji, nama kecil beliau tersebut diganti dengan Haji Muhammad Zainuddin. Nama ini pun diberi oleh ayah beliau sendiri, yang diambil dari nama seorang ulama besar yang mengajar di Masjid Al-Haram. Akhlak dan kepribadian ulama besar itu sangat menarik hati sang ayahanda. Namun, nama ulama besar itu adalah Syekh Muhammad Zainuddin Sarawak dari Sarawak, Malaysia. Yang kedua, silsilah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid ialah tidak bisa diungkapkan secara jelas dan runtun, terutama silsilahnya ke atas, karena catatan dan dokumen silsilah keluarga beliau ikut hangus terbakar ketika rumahnya mengalami musibah kebakaran. Namun, menurut sejumlah kalangan bahwa asal-usul dari keturunan orang-orang terpandang, yakni keturunan Sultan-Sultan Selam Parang, sebuah kerajaan Islam yang pernah berkuasa di Pulau Lombok. Disebutkan bahwa Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid merupakan keturunan kerajaan Selam Parang yang ke-17. Pendapat ini tentu saja paralel dengan analisa yang diajukan oleh seorang antropolog berkebangsaan Swedia bernama Sven Cedroth, yang merujuk pada kegiatan ziarah yang dilakukan Tuan Guru
Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid ke makam Selamparang pada tahun 1971. Sebelum berlangsungnya kegiatan pemilihan umum atau pemilu, praktek ziarah semacam ini memang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, termasuk masyarakat Sasak, untuk mengidentifikasi diri dengan leluhurnya. Di samping itu pula, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid tidak pernah secara terbuka menyatakan penolakannya terhadap anggapan dan pernyataan-pernyataan yang selama ini beredar tentang silsilah keturunannya, yakni kaitan genetiknya dengan sultan-sultan kerajaan Selamparang. Yang ketiga ialah tentang keluarga Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid adalah anak bungsu dari 6 bersaudara. Kakak kandung beliau 5 orang, yakni Siti Sarbini, Siti Cilah, Hajah Saudah, Haji Muhammad Sabur, dan yang terakhir Hajah Masyita. Ayahanda Tuan Guru Haji Abdul Majid yang terkenal dengan panggilan Guru Mukminah adalah seorang mubaligh dan terkenal pemberani. Beliau pernah memimpin pertempuran melawan kaum penjajahan, sedangkan ibundanya Hajah Halimah Al-Sa'diyah terkenal sangat salehah. Sejak kecil, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid terkenal sangat jujur dan cerdas. Karena itu, tidaklah mengherankan bila ayah bundanya memberikan perhatian istimewa dan menumpahkan kasih sayang yang begitu besar kepada beliau. Ketika melawat ke tanah suci Mekah untuk melanjutkan studi, ayah bunda Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid ikut mengantar ke tanah suci. Ayahandanya lah yang mencarikan guru tempat beliau belajar pertama kali di Masjidil Haram, dan sempat menemani beliau di tanah suci sampai 2 kali musim haji. Sedangkan ibundanya Hajah Halimatus Sa'diyah ikut bermukim di tanah suci, mendampingi dan mengasuh beliau sampai ibundanya tercinta itu berpulang ke rahmatullah, yaitu 3,5 tahun kemudian, dan dimakamkan di Mu'alah, Mekah. Dengan demikian, tampak jelaslah betapa besar perhatian ayah bunda Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid terhadap pendidikan beliau. Hal ini juga tercermin dari sikap ibundanya, bahwa setiap kali beliau berangkat untuk menuntut ilmu, ibundanya selalu mendoakan dengan ucapan, "Mudah-mudahan engkau mendapat ilmu yang berkah," sambil menjabat tangan serta terus memperhatikan kepergian beliau sampai tidak terlihat lagi oleh pandangan mata. Pernah suatu ketika beliau lupa pamit pada ibundanya. Beliau sudah jauh berjalan sampai ke pintu gerbang, baru sang ibu melihatnya dan kemudian memanggil beliau untuk kembali. Gap. Nama panggilan masa kecil Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. "Kok lupa bersalaman?" ucap ibunda beliau dengan suara yang cukup keras. Akhirnya beliau pun kembali menemui ibundanya sembari meminta maaf dan bersalaman. Lalu sang ibunda mendoakan beliau, "Mudah-mudahan anakku mendapatkan ilmu yang barokah." Setelah itu, beliau kemudian berangkat ke sekolah. Hal ini merupakan suatu pertanda bahwa betapa besar kesadaran ibundanya akan penting dan mustajabnya doa ibu untuk sang anak, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa doa ibu menduduki ranking kedua setelah doa Rasul. Yang keempat ialah tentang pendidikan beliau atau pengembaraan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yaitu menuntut ilmu pengetahuan berawal dari pendidikan dalam keluarga, yakni dengan belajar mengaji atau membaca Al-Quran dan berbagai ilmu agama lainnya yang diajarkan oleh langsung dari sang ayah yang dimulai sejak berusia 5 tahun. Dari pendidikan ini dibagi menjadi pendidikan lokal, yaitu setelah berusia 9 tahun Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid memasuki pendidikan formal yang disebut Sekolah Rakyat Negara hingga tahun
1919 Masehi. Setelah menamatkan pendidikan formalnya, beliau kemudian diserahkan oleh ayahnya untuk menuntut ilmu agama yang lebih luas lagi dari beberapa tuan guru lokal. Antara lain Tuan Guru Haji Syarafuddin dan Tuan Guru Haji Muhammad Sa'id dari Pancor, serta Tuan Guru Abdul bin Amak Dulaji dari Desa Kelayu, Lombok Timur. Ketiga guru agama ini mengajarkan ilmu agama dengan sistem halaqah, yaitu para santri duduk bersila di atas tikar dan mendengarkan guru membaca kitab yang sedang dipelajari. Kemudian masing-masing murid secara bergantian membacakannya. Yang kedua yaitu tentang pendidikan beliau di Mekah. Untuk lebih memperdalam ilmu agama, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin remaja berangkat menuntut ilmu ke Mekah, diantar oleh kedua orang tuanya langsung. 3 orang kemenakan dan beberapa orang keluarga, termasuk pula Tuan Guru Haji Syarafuddin. Pada saat itu beliau berusia 15 tahun, yaitu menjelang musim haji tahun 1341 Hijriah atau 1923 Masehi. Sesampainya di tanah suci, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid langsung mencari rumah kontrakan di Suq Kulalin, Mekah. Yang ketiga, belajar di Masjidil Haram. Beberapa setelah musim haji, Tuan Guru Haji Abdul Majid mulai sibuk mencari guru buat anaknya. Sampailah pencarian Tuan Guru Haji Abdul Majid pada sebuah halaqah. Syekh yang mengajarkan di lingkaran tersebut bernama Syekh Marzuki, seorang keturunan Arab kelahiran Palembang yang sudah lama mengaji di Masjidil Haram. Yang saat itu berusia sekitar 50 tahun. Di sanalah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid diserahkan untuk belajar. Selain itu juga sempat belajar ilmu sastra pada ahli syair terkenal di Mekah, yaitu Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi. Dan pada saat itu berkenalanlah dengan Sayyid Muhsin Al-Palembani, seorang keturunan Arab kelahiran Palembang yang kemudian menjadi guru beliau di Madrasah Al-Sahulatiyah. Ketika ayah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid pulang ke Lombok, ia langsung berhenti belajar mengaji pada Syekh Marzuki karena ia merasa tidak banyak mengalami perkembangan yang berarti dalam menuntut ilmu selama ini. Namun ia belum sempat mencari guru. Terjadilah perang saudara antara kekuasaan Syarif Hussein dan golongan Wahabi. Yang keempat, belajar di Madrasah Al-Sahulatiyah. 2 tahun setelah terjadinya huru-hara terhadap tersebut, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid muda berkelana dengan seorang yang bernama Haji Mawardi dari Jakarta. Dari perkenalannya itu, diajak masuk belajar di Madrasah Al-Sahulatiyah yang saat ini dipimpin oleh Syekh Salim Rahmatullah. Pada hari pertama masuknya, ia bertemu dengan Syekh Hasan Muhammad Al-Masyisyatih. Madrasah Al-Sahulatiyah adalah madrasah pertama sebagai permulaan sejarah baru dalam pendidikan di Arab Saudi. Madrasah ini sangat legendaris. Gaungnya telah menggema di seluruh dunia dan telah menghasilkan banyak ulama-ulama besar. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin masuk Madrasah Al-Sahulatiyah pada tahun 1345 Hijriah atau 1927 Masehi, yang waktu itu dipimpin oleh Syekh Salim Rahmatullah yang merupakan cucu pendiri Madrasah Al-Sahulatiyah. Sudah menjadi tradisi bahwa setiap tulab yang masuk di Madrasah Sahulatiyah harus mengikuti tes masuk untuk menentukan kelas yang cocok bagi tulab. Demikian pula dengan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, juga dites terlebih dahulu. Beliau diuji langsung oleh Direktur Al-Sahulatiyah sendiri, yaitu Syekh Salim Rahmatullah dan Syekh Hasan Muhammad Al-Masyisyah. Hasil tes menentukan di kelas 3. Mendengar keputusan itu,
Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin minta diperkenankan masuk kelas 2 dengan alasan ingin mendalami mata pelajaran ilmu nahwu dan saraf. Semula Syekh Hasan bersikeras agar Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin masuk kelas 3. Tetapi pada akhirnya melunak dan mengabulkan permohonan untuk masuk kelas 2. Dan sejak itu, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid secara resmi masuk Madrasah Al-Sahulatiyah mulai dari kelas 2. Prestasi akademiknya sangat istimewa. Beliau berhasil meraih peringkat pertama dan juara umum. Dengan kecerdasan yang luar biasa, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid berhasil menyelesaikan studi dalam waktu hanya 6 tahun. Padahal normalnya adalah 9 tahun. Dari kelas 2 diloncatkan ke kelas 4, kemudian loncat lagi dari kelas 4 ke kelas 6. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya naik ke kelas 7, 8 dan 9. Sahabat sekelas Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid bernama Syekh Zakaria Abdullah Billah mengakui kejeniusannya dan mengatakan, Syekh Zainuddin itu adalah manusia ajaib di kelasku karena kejeniusannya yang tinggi dan luar biasa, dan saya sungguh menyadari hal itu. Syekh Zainuddin adalah saudaraku dan kawan sekelasku, dan saya belum pernah mampu mengunggulinya, dan saya tidak pernah menang dalam prestasi pada waktu saya bersama-sama dalam satu kelas di Madrasah Al-Sahulatiyah Mekah. Begitulah kata Syekh Zakaria Abdullah Billah. Predikat istimewa ini disertai pula dengan perlakuan istimewa dari Madrasah Al-Sahulatiyah. Ijazahnya ditulis langsung oleh ahli khat terkenal di Mekah, yaitu Al-Khatah Al-Syekh Dawud Al-Rumani atas usul dari Direktur Madrasah Al-Sahulatiyah. Prestasi istimewa ini memerlukan pengorbanan ibunda yang selalu mendampingi selama belajar di Madrasah Al-Sahulatiyah berpulang ke rahmatullah di Mekah. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid menyelesaikan studi di Madrasah Al-Sahulatiyah pada tanggal 22 Zulhijjah 1351 Hijrah dengan predikat Mumtaz. Setelah tamat dari Madrasah Sahulatiyah, tidak langsung pulang ke Lombok, tetapi bermukim lagi di Mekah selama 2 tahun sambil menunggu adiknya yang masih belajar, yaitu Haji Muhammad Faisal. Waktu 2 tahun itu dimanfaatkan untuk belajar antara lain belajar ilmu fikih kepada Syekh Abdul Hamid Abdullah Al-Yamani. Dengan demikian, waktu belajar yang ditempuh selama di tanah suci Mekah adalah 13 kali musim haji atau kurang lebih 12 tahun. Ini berarti selama di Mekah sempat mengajarkan ibadah haji sebanyak 13 kali. Setelah selesai menuntut ilmu di Mekah dan kembali ke tanah air, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid langsung melakukan safari dakwah ke berbagai lokasi di Pulau Lombok, sehingga dikenal secara luas oleh masyarakat. Pada waktu itu masyarakat menyebutnya yaitu dengan sebutan Tuan Guru Bajang. Semula pada tahun 1934 mendirikan pesantren Al-Mujahidin sebagai tempat pemuda-pemuda Sasak mempelajari agama, dan selanjutnya pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1350 Hijriah bertepatan 22 Agustus 1937 Masehi mendirikan organisasi Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah atau disingkat NWDI, dan menamatkan santri pertama kali pada tahun ajaran 1940 sampai 1941 Masehi. 5. Kepemimpinan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Kesuksesan perjuangan seseorang tokoh atau pemimpin banyak ditentukan oleh pola kepemimpinannya. Kearifan seseorang pemimpin dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya akan menentukan keberhasilan perjuangannya. Perjuangan dan kepemimpinan merupakan dua hal yang saling mengkaitkan, karena perjuangan itu akan berhasil baik apabila pola pendekatan yang dipergunakan dalam kepemimpinan itu baik. Di samping itu,
Kepemimpinan yang arif dan bijaksana akan menghasilkan keberhasilan perjuangan. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dikenal sebagai ulama besar di Indonesia karena ilmu yang dimiliki sangat luas dan mendalam. Demikian juga karisma beliau sebagai sosok figur ulama demikian sangat besar. Beliau adalah tokoh panutan yang sangat berpengaruh karena kearifan dan kebijaksanaan beliau. Perjuangan dan kepemimpinan beliau senantiasa diarahkan untuk kepentingan umat. Penghargaan dan penghormatan yang diberikan kepada seseorang telah berjasa kepadanya, terutama kepada guru-guru beliau, diwujudkan dalam bentuk yang dapat memberikan manfaat kepada umat. Sebagai contoh yang dapat dikemukakan bahwa penghargaan beliau kepada Maha Guru yang paling dicintai dan disayangi, Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyushad, diwujudkan dalam bentuk pondok pesantren Hasaniyah NW di Jengik, Lombok Timur. Penghargaan kepada Maha Gurunya Maulana Syekh Said Muhammad Amin Al-Qutbi diwujudkan dalam bentuk pondok pesantren Aminiyah NW di Bonjero, Lombok Tengah. Dan penghargaan Maha Gurunya Maulana Syekh Salim Rahmatullah, beliau sudah merencanakan untuk mendirikan sebuah pondok pesantren di Lombok Timur. Pola kepemimpinan yang beliau contohkan di atas hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki wawasan ilmu yang dalam serta pemimpinan yang memiliki kearifan dan kebijaksanaan. Demikian pula tentang pendekatan yang beliau lakukan, selalu menilai pedagogi dalam arti mengandung nilai-nilai pendidikan. Beliau tidak mau, bahkan tidak pernah bersikap sebagai pembesar yang disegani. Beliau selalu bertindak sebagai pengayom yang berada di tengah-tengah jamaah dan senantiasa menempatkan diri sesuai dengan keberadaan dan kemampuan mereka. Demikian juga halnya dikala beliau memberikan fatwanya, selalu disesuaikan dengan kondisi dan jangkauan alam pikir murid dan santrinya. Demikianlah biografi singkat Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Jika teman-teman ingin berkenan mendalami bagaimana organisasi yang didirikan oleh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, silahkan lihat di deskripsi tentang link YouTube resmi Nahdlatul Watan ataupun Instagram resmi serta sosial media Nahdlatul Watan yang asli. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.